Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Ini merupakan sesi terakhir terkait dengan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, aspek perlindungan khusus. Insya Allah hari ini berharap ibu bapak dapat mengingat apa saja yang akan kami sampaikan, terutama terkait dengan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Itu adalah merupakan sebuah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus melalui terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dan juga kita perlu memberi atau mengirimkan doa kepada pejuang-pejuang dan anak-anak yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadi individu yang lebih kuat lagi menghadapi perendahan martabat kemanusiaan. Ayahanda dan Bunda, berbicara terkait dengan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak ini juga tidak terlepas bagaimana pilihan-pilihan Ayahanda dan Bunda pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Karena di sana kita akan menentukan para calon-calon anggota legislatif yang ada duduk di DPRD kota atau kabupaten, yang otomatis mereka akan menyusun sebuah peraturan daerah. Kemudian mereka juga bersama kolega dari eksekutif atau dari pemerintah kota atau kabupaten untuk menyetujui program-program apa yang akan dilakukan. Otomatis itu diawali dengan sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah, otomatis 5 tahun. Untuk itu, apa yang perlu kita harus perhatikan terkait dengan aspek terakhir ini? Aspek terakhir ini, Bunda Nuning, sebetulnya terdiri dari 4 indikator. Namun, masing-masing indikator itu dipecah-pecah menjadi beberapa nomor. Pertama, kita harus memastikan di kabupaten kota di mana ibu bapak berada, pencegahan terhadap penghapusan kekerasan terhadap anak itu menjadi penting. Kita dapat melihat bahwa di kekerasan itu terbagi dalam 4 bentuk. Antara lain kekerasan fisik. Coba, apa yang telah diupayakan oleh pemerintah kita hari ini? Apakah masih ada kekerasan fisik yang dialami oleh anak-anak di sekitar kita? Pertanyaan berikutnya, apa yang telah diupayakan oleh pemerintah kabupaten kota sehingga setiap orang dewasa itu tidak melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak mereka? Atau tidak ada lagi warga kabupaten kota itu yang berani melakukan kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini terdiri dari berbagai jenis, Bunda Nuning. Nah, ini juga coba Ayahanda dan Bunda flashback ke belakang, apakah program-program pencegahan terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap anak, khususnya fisik ini, apakah sudah memadai sehingga tidak ada satu waktu lagi kita menemukan ada orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak yang berani lagi melakukan kekerasan dalam bentuk memukul, menendang, atau menampar. Kalau masih ada,
ini otomatis akan merugikan anak kita itu sendiri. Lalu kedua, bentuk sihis. Sihis ini paling sederhana Bunda Nuning. Berkata saja kepada anak itu tidak boleh. Apakah masih ada ini orang tua yang merasa sebagai orang tua yang masih berani merendahkan martabat anak dengan berkata Bunda Nuning, orang kalau masih ada orang yang berani berkata kepada anaknya, orang yang berkata seperti itu sebetulnya apa bedanya dengan orang yang melakukan diskriminasi pertama terhadap Nabi Adam? Siapa Bunda Nuni yang pertama merendahkan Nabi Adam? Tiada lain adalah iblis. Ini coba kalau masih ada orang yang berkata itu berarti dia adalah teman dari iblis, orang yang diusir oleh Allah dari surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan pencegahan kekerasan seksual? Bunda Nuning, ini coba ayahanda dan bunda perhatikan khususnya terhadap anak remaja kita, baik laki maupun perempuan, khususnya perempuan. Masih ada nggak yang berani menggoda anak kita atau memegang bahu anak kita atau mencolek-colek? Itu sudah termasuk bentuk kekerasan seksual. Itu hari ini kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Mengirim WhatsApp aja yang berisi konten yang di sana ada pelecehan, itu termasuk kekerasan seksual. Tolong lapor kalau kita mengetahui ada tetangga atau ada teman atau ada kolega kita yang mengalami kekerasan seksual. Lapor ke 081111129 129. Insya Allah nanti tim yang ada di balik WhatsApp itu akan menangani langsung dan akan menerjunkan tim. Itu yang ketiga. Bagaimana pencegahan? Apakah sudah masif tidak dikerjakan oleh pemerintah kabupaten kota selama ini? Lalu yang keempat adalah penelantaran. Bagaimana? Apakah masih adakah anak-anak kita atau anak-anak yang di sekitar kita yang mengalami penelantaran? Dan bagaimana dengan upaya pemerintah kabupaten kota untuk membangun kesadaran diri setiap warga kota untuk tidak melakukan penelantaran? Ini pencegahan yang paling diutamakan Bunda Nuning. Apakah hanya cukup sampai ke pencegahan? Tidak. Di sebuah kabupaten disebut Kabupaten Layak Anak, dia sudah memiliki sistem penanganan. Pertama, otomatis sistem pengaduan. Apakah di kabupaten kota Ibu Bapak, kalau kita mengadukan ada kasus anak kita mengalami kekerasan, anak kita mengalami persoalan hukum, bagaimana dengan mereka-mereka yang diberi kepercayaan oleh negara untuk menangani itu? Apakah mereka menanggapi dengan serius tidak setiap aduan yang kita sampaikan? Seperti yang kami sampaikan tadi, ini adalah salah satu mekanisme untuk menghadirkan negara untuk menyelamatkan anak-anak kita. Segera hubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0814 kali 29129. Tapi jangan main lapor lah kalau tidak ada bukti ya, minimal 2 bukti sehingga kita akan dipercaya. Lalu bagaimana dengan identitas kita? Insya Allah petugas-petugas yang ada di sana, mereka sudah dilatih dan mereka memahami hukum, akan melindungi setiap para pelapor. Penting. Bagaimana di kabupaten kota kita sudah ada enggak mekanisme untuk menghadirkan kesadaran dari setiap orang untuk melaporkan apapun yang terjadi, terutama menyangkut
pelanggaran hak-hak anak. Salah satunya adalah dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Ini penting. Juga yang kedua ini, kita harus memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban atau saksi itu mereka mendapatkan penanganan yang komprehensif, holistik, dan terintegrasi. Apa ini? Ibu Bapak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, setiap kabupaten kota itu diwajibkan membangun UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Penanganan Perempuan dan Anak. Nah, di sana nanti di UPTD PPA itu lengkap. Di sana ada tenaga konselor, tenaga psikolog, ada pekerja sosial, kemudian ada yang berlatar belakang hukum, lalu kemudian mereka juga, Bunda Nuni, itu didukung oleh tim dari kesehatan, otomatis dari dinas kesehatan, lalu kemudian didukung oleh tenaga sosial yang berasal dari dinas sosial. Jadi di UPTD PPA itu berharap para korban yang mengalami kekerasan itu mereka akan ditangani secara khusus melalui mekanisme manajemen kasus. Nah, di sana ada manajemen kasus, Bunda Nuning. Jadi setiap korban, terutama anak dan perempuan, itu akan diteliti secara lengkap, dan kemudian nanti hasil dari laporan-laporan yang mereka dapatkan itu yang kemudian jadi bahan dasar untuk di case conference-kan. Jadi di sana ada pembahasan kasus, apakah si korban ini perlu dengan segera untuk mendapatkan tindakan medis, otomatis akan dikirimkan langsung ke fasilitas kesehatan atas rekomendasi tenaga kesehatan. Kemudian, apakah korban ini akan mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial? Otomatis itu atas dasar kajian dari pekerja sosial. Nah, tidak cukup sampai sana juga, tapi anak-anak ini nanti akan diproses melalui pendampingan pekerja sosial, menyiapkan masyarakat untuk menerima kembali para korban, dan kemudian itu dipulangkan korbannya. Tapi tidak cukup di sana, mereka perlu direintegrasi sosial, sehingga akhirnya anak yang menjadi korban itu diterima dan menyatu kembali dengan masyarakat, dan berharap tidak akan terjadi pengulangan reviktimisasi lagi, tidak ada pengulangan menjadi korban, karena semua masyarakat juga sudah dipersiapkan. Nah, ini Bunda Nuning dan Ayahanda dan Bunda, ini butuh orang-orang yang ada di kebijakan. Siapa itu? Anggota DPRD, otomatis yang kita pilih nanti tanggal 14 Februari. Dan para eksekutif, yaitu bupati, wali kota, yang insya Allah kita akan pilih tanggal bulan November tahun 2024. Tapi tidak cukup juga presiden. Jadi kalau presiden kita memiliki perspektif terhadap anak, insya Allah kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan itu beraurah perlindungan anak. Nah, ini sangat tergantung pada beberapa detik kita memilih, Bunda Nuni. Iya. Untuk itu coba mulai ditimbang-timbang, dikaji-kaji siapa nih yang menjadi calon-calon DPRD, DPR provinsi, DPR pusat, lalu DPD yang kita akan percayakan. Tetapi tidak cukup hanya jujur, terus tidak korupsi, tetapi yang paling utama
Ini juga perlu kita bantu ini Bawaslu atau KPU ya, Bunda Nuning, untuk memilih calon-calon yang berperspektif anak. Berperspektif anak itu ya minimal tadi punya kemauan, punya komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan, lalu menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menangani anak-anak ini. Ini semua butuh anggaran, butuh sarana prasarana, dan butuh SDM yang ramah terhadap anak. Otomatis mereka juga harus ditingkatkan kapasitas. Kalau cuma hanya di main tunjuk saja ya, nanti 5 tahun yang akan datang akhirnya ayahanda dan bunda, kalau kita mau melapor, Pak, anak saya ini mengalami kekerasan, terus orang dari sana balas, karena kita salah pilih ya. Emang apa hubungannya kami dengan ibu? Jadi masalah. Tapi pada saat kita memilih orang yang kita percaya dan berkomitmen dengan kelapang dadaan dan ketulusan dan keikhlasan dan penuh kesadaran tinggi, dia akan menangani anak-anak kita yang menjadi korban. Dan kita berharap tidak ada korban. Tapi kalau toh harus ada, anak-anak kita itu ditangani dengan penuh kemanusiaan yang tinggi. Dan ini semua tergantung dari komitmen para anggota legislatif, komitmen dari bupati wali kota. Karena kalau salah pilih bupati, akhirnya salah pilih kepala dinas, Bunda Nuning. Akhirnya salah pilih orang yang akan menangani anak-anak. Mana mau dipilih nih? Memilih orang yang akan menyelamatkan atau membantu kita 5 tahun yang akan datang, atau yang menolak nomor telepon kita. Ibu ini kan anak ibu, uruslah sendirilah. Nah, mau pilih yang mana? Ini saya hanya mancing saja ini, tapi ini penting, perlu kami sampaikan. Itu yang pertama, terkait dengan penanganan, pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan. Ini didukung oleh orang-orang yang hebat di belakang itu. Lalu kedua, Bunda Nuning, memastikan tidak terjadi kekerasan, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan fisik, mental pada anak-anak kita. Karena belakangan ini banyak anak-anak yang mengalami bullying. Ini poin penting ibu bapak yang berada di kabupaten kota, ini tolong perhatikan. Kalau ada anak yang berani membuli atau ada anak yang berani berkata-kata kasar, baik itu kepada guru atau kepada orang tua, atau yang berani melakukan kekerasan atau tawuran, itu sebetulnya anak-anak ini sedang mencari perhatian kepada kita untuk diselamatkan. Karena anak-anak ini sesungguhnya adalah korban kekerasan yang tidak mendapatkan penanganan yang optimal dari pemerintah kabupaten kota. Dan otomatis kalau ada anak-anak seperti ini sebetulnya cerminan masyarakat di mana ada anak yang berani membuli, yang berani melakukan kekerasan, yang berani berkata-kata kasar. Itu cerminan para tokoh budayawannya. Jadi bukan anak itu yang jadi fokus, tapi para tokoh budayawan. Apa yang sudah mereka lakukan di satu daerah mereka itu, sehingga mereka turun tangan untuk menghindarkan jangan sampai ada orang melakukan kekerasan. Nah, itu benar nih. Lalu yang kedua, itu cerminan dari tokoh masyarakat yang tidak lagi mau peduli dengan ada anak-anak yang mengalami kekerasan, tidak mau turun tangan. Nah, yang penting itu bukan anak saya yang suka membuli. Nah, itu yang jadi masalah. Tolong, ini perlu kita gali. Dan anak-anak seperti itu lahir dari keluarga besar, kakek, nenek, paman, bibi,
dari bagian ayah, dari bagian ibu yang tidak lagi mengetahui bagaimana nasib anaknya. Nanti setelah dia sudah membuli, itu baru mereka bergerak. Tapi itu sudah terlambat. Hal terakhir, kalau ada anak yang berani merendahkan orang lain, itu sebetulnya Bunda Nuning, kemungkinan besar ayahnya sering merendahkan martabat ibunya. Nah, ini poin penting. Jadi kalau ada anak yang seperti itu, yaitu berarti kita tangani bukan hanya anaknya saja, tetapi kita menangani para tokoh budayawan, menangani masyarakat, menangani keluarga besar dan orang tua. Dan kalau ada pendengar di sini juga komplain, saya tidak setuju dengan itu. Saya akan anggap Bapak Ibu adalah korban kekerasan juga yang belum selesai direhabilitasi atau gagal dalam rehabilitasi. Ini poin penting juga untuk membangun kesadaran kita. Bagaimana kita memastikan kabupaten kota kita itu tidak ada lagi kekerasan. Nah, ini karena ayahanda dan bunda, kalau kita berjumpa dengan anak yang berani membuli, lalu kita kerasi dia, itu kita akan dianggap sebagai pelaku. Orang mau minta tolong, ayahanda dan bunda, saya berani membuli ini karena sebetulnya saya ini adalah korban kekerasan yang real, yang nyata. Untuk itu tolong saya dirangkul. Gimana nih Bunda Nuning? Dirangkul. Terus jangan sampai anak ini lagi mengalami diskriminasi atau mengalami kekerasan, tapi justru dia akan mendapatkan kelembutan, kebesaran, keikhlasan dan ketulusan kita, sehingga melalui kita insya Allah anak ini akan mendapatkan hidayah dari Allah. Karena tugas kita adalah sebagai orang yang memberikan kabar gembira dan peringatan, sehingga akhirnya anak itu tersentuh dan dia akan berpikir dan dia akan kembali menemukan diri dia sebagai manusia sesungguhnya. Yang selama ini kalau ada Bunda Nuning yang suka merendahkan orang lain, tadi orang yang seperti diusir oleh Allah dari surga. Ini poin penting yang kedua. Lalu yang ketiga, memastikan di kabupaten kota ibu bapak tidak ada pekerja anak. Pekerja anak itu, dan memastikan tidak ada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Apakah di kabupaten kota ibu ada nggak anak di bawah 18 tahun yang bekerja di kafe? Coba tolong cek. Lalu apakah ada anak di bawah 18 tahun itu bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak? Adakah anak yang bekerja di pantai, di nelayan, di perkebunan, atau di pertambangan? Kalau ini ada semua, bupati wali kotanya harus bertanggung jawab untuk menghapuskan, jangan sampai terjadi perbudakan. Kalau itu ada, berarti ada perbudakan. Bagaimana itu? Untuk itu ibu bapak, jadi kalau ada anak yang bekerja, pada usia anak dia bekerja, itu sebetulnya bupati atau wali kotanya tidak memiliki kepala dinas yang performansnya yang hebat. Karena belakangan ini kepala-kepala dinas itu berlindung di belakang kebijakan bahwa mereka hanya menangani perusahaan-perusahaan yang formal. Untuk memastikan jangan sampai ada pekerja anak. Ya nggak ada Bunda Nuning kalau kita mau cari itu. Dan sebetulnya kita bisa ketemukan. Anak-anak itu ada di jalanan, anak-anak itu ada di pasar, anak-anak itu ada di mana itu? Di kolong-kolong jembatan, atau anak-anak itu ada di dermaga, atau anak-anak itu ada di kampung nelayan. Mereka itu semua seharusnya bersekolah dan mereka tidak mengalami gangguan kesehatan, terutama kesehatan mental. Ini menjadi penting. Kalau kita masih ketemukan ada di kabupaten kota seperti itu sebetulnya bupati, wali kotanya melakukan perbudakan. Ini agak sedikit penekanannya agak kencang ini,
Karena otomatis bupati wali kotanya itu gagal di bidang pemenuhan hak anak atas pendidikan. Coba kalau pendidikan hebat sampai SMA minimal, insya Allah tidak ada itu pekerjaan anak Bunda Nuning. Nah, kalau ada ini berarti masih ada anak yang putus sekolah, atau ada anak yang tidak bersekolah, atau ada anak yang masih dipaksa oleh orang tuanya karena sumber pendapatan orang tua tidak mencukupi. Nah, ini juga nih, banyak orang tua yang seperti ini. Karena apa? Kepala dinas, lalu dinas-dinas UMKM tidak memberi modal yang optimal kepada orang tua yang masih diketemukan mempekerjakan anak. Nah, ini kembali lagi ke tanggal 14 Februari 2024. Nah, ini kalau salah memilih, akhirnya ibu bapak masih akan menemukan anak-anak yang saya ceritakan ini ada di kabupaten kota ibu bapak masing-masing. Itu yang ketiga. Nah, ini yang keempat, Bunda Nuning. Memastikan anak-anak itu tidak terpapar pornografi. Pornografi, ini siapa ini yang memiliki tugas untuk memastikan jangan sampai anak-anak kita terpapar pornografi? Itu tiada lain adalah ayah dan ibu yang memastikan jangan sampai anak-anak kita terakses ke gadget yang kemudian kita tidak review setiap pekan atau setiap sore hari untuk mengecek. Ananda, Bunda ingin tahu, dan untuk memastikan jangan sampai anak Bunda terakses ke gambar pornografi. Untuk itu, Bunda bisa cek gak gadgetnya. Cek tuh. Harus ada pembatasan. Tidak ada itu, oh ini privasi. Tidak ada. Kalau menyangkut hal-hal yang pornografi itu perlu, harus diatasi. Tapi Bunda Nuning sekarang ini yang jadi soal, anak-anak itu tidak perlu lihat gadget, tidak perlu nonton gambar pornografi, tapi mereka di kamar bundanya, karena dia masih menyatu dengan bundanya rata-rata usia berapa tahun itu, seharusnya anak-anak itu tidak boleh gabung lagi dengan orang tuanya pada usia 3 tahun. Harus itu keluar dari kamar orang tuanya untuk menempati kamar anaknya. Karena apa? Karena pada waktu Isya, setelah lohor, sebelum subuh, pasti ayahanda dan bunda itu memiliki privasi yang harus dijaga. Tapi rata-rata anak-anaknya masuk satu kamar. Jadi tidak perlu lihat gambar pornografi, di kamarnya sudah ada. Nah, ini kalau kita menemukan anak-anak seperti ini, apa yang harus kita upayakan? Otomatis program pencegahan dari Dinas Kominfo. Ini Dinas Kominfo perlu untuk segera ini bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk bahu-membahu, dan otomatis juga bekerja sama dengan para penjual ini, pemilik provider. Ini provider handphone, paket-paket pulsa ini juga mereka akan beruntung apabila banyak orang yang mengakses gambar pornografi. Ini negara kita juga tidak ingin cari untung dari merugikan orang banyak. Salah satunya adalah memudahkan akses pornografi. Terutama di Twitter itu banyak tuh gambar-gambar seperti itu. Atau yang paling banyak di Twitter, coba dicek Twitter tuh pada waktu-waktu tertentu, pada jam-jam tertentu yang disebarluaskan oleh para buzzer. Nah, ini para buzzer ini selain mereka merugikan bangsa ini juga merugikan anak-anak. Terutama yang sudah terpapar pornografi. Bunda Nuning, anak-anak seperti ini tidak cukup ditangani oleh satu institusi, tapi harus ditangani oleh banyak institusi sehingga mereka terselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kelima, yang keempat, sekarang yang kelima adalah memastikan anak-anak di kabupaten kota kita itu tidak menjadi pengedar narkoba
atau pemakai. Saya baru kembali dari sebuah tempat, Bunda Nuning, itu sudah diketemukan penggunaan obat-obatan yang berbahaya itu pada anak-anak di usia SMP. Ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, dan berbagai kajian itu awal mereka mengenal barang-barang berbahaya itu dari merokok. Merokok itu siapa sumbernya? Otomatis dari ayah dari anak tersebut, atau dari kakek atau paman bibi dari anak tersebut. Coba kita cek. Bagaimana kita harus bersatu untuk memastikan jangan sampai anak-anak kita ini terlibat dalam peredaran narkoba atau pemakaian narkoba. Ini kita sudah punya BNN, sudah punya BNNK di masing-masing kabupaten kota. Tetapi kalau BNK ini tidak didukung oleh DPRD dan oleh Bupati Wali Kota, akhirnya mereka itu, Bunda Nuning, anggaran mereka terbatas. Masalah banyak, terutama yang perlu mendapatkan rehabilitasi. Sekali seorang anak sudah mengenal barang yang berbahaya itu mereka akan mengalami kesulitan untuk bebas dari situ. Apalagi kalau sampai mereka masuk ke jaringan agen, atau mereka masuk ke bagian sudah naik level lagi sebagai bandar. Ini menjadi satu tantangan bagi kita. Lalu ini hanya kita serahkan kepada ayah ibu kita atau orang tua, tidak cukup. Ini harus didukung oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang benar-benar tidak mau lagi bekerja sama dengan organized crime. Ini narkoba ini termasuk bagian dari organisasi kejahatan, dan di sana itu ada oknum-oknum yang terlibat, baik itu di aparat hukum maupun yang ada di masyarakat. Ini menjadi sangat penting untuk coba kita upayakan. Jangan sampai ini terjadi di kabupaten kota kita. Kalaupun terjadi, kita sudah mampu atau kita sudah memiliki potensi-potensi untuk menghindarkan dari komitmen calon legislatif dan dari komitmen para bupati wali kota yang kita akan pilih. 5 tahun yang akan datang, Bunda Nuning, kalau kita mau bebas kabupaten kota kita tidak ada anak-anak yang terpapar narkoba. Ini. Lalu yang keenam, ini Bunda Nuning menjadi penting memastikan anak-anak kita jangan sampai terpapar HIV AIDS. Ini HIV AIDS ini tidak semua anak yang terpapar HIV AIDS, hanya kepada anak-anak yang memiliki orang tua tertentu. Nah, bagaimana upaya kita untuk mencegah ini? Nah, banyak hal yang perlu kita bangun untuk mencegahnya, tetapi yang paling utama ini, Bunda Nuning, kalau kita menemukan ada anak korban pornografi, ada anak korban narkoba, ada anak yang hidup dengan HIV AIDS, pastikan mereka itu kita rangkul. Kita rangkul, pastikan mereka tidak mengalami kekerasan. Tapi yang paling utama, jangan sampai mereka terdiskriminasi. Ini otomatis Bapak Ibu, terutama khusus untuk anak-anak dengan HIV AIDS ini, mereka itu menjadi seperti itu bukan karena kehendak mereka, tetapi ada orang-orang yang ada di belakang itu yang awalnya mereka tidak menyadari, tetapi akhirnya terjadi. Untuk itu harus kita pastikan anak-anak dengan HIV AIDS itu hak-haknya terpenuhi, terutama hak pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang seoptimal mungkin, berharap mereka terbebas dari virus HIV, sehingga mereka menjadi sumber daya manusia yang akan mengisi pembangunan ini. Tapi kembali lagi, saya akan selalu menyentuh kesadaran
alam bawah sadar kita semua, terutama ayahanda dan bunda yang memiliki hak suara. Jadi yang pemilik suara, Bunda Nuning. Saya berbicara di sini mungkin bukan dengan orang yang tidak punya hak suara, tapi yang punya hak suara untuk memilih siapa orang yang akan dipilih, yang memiliki pemikiran terkait dengan perlindungan anak atau berperspektif terhadap anak. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh ini Bunda Nuning memastikan anak-anak yang mengalami disabilitas, anak-anak yang minoritas, dan anak-anak yang mengalami berperilaku sosial menyimpang. Ini harus ditangani secara optimal. Bagaimana dengan anak yang disabilitas? Saya beruntung kemarin Bunda Nuning dari kota Surabaya. Anak-anak di kota Surabaya yang disabilitas oleh wali kota Eri itu dibangun sebuah rumah, namanya Rumah Anak Prestasi. Isinya itu adalah anak-anak disabilitas yang beragam disabilitas. Mereka dikuatkan atau difasilitasi bakat dan minatnya. Dan saya ditunjukkan Bunda Nuning beberapa nomor rekening yang dimiliki oleh anak-anak itu yang ada di rumah prestasi. Apa Bunda? Uangnya banyak-banyak. Ada yang saya lihat ada 90 juta. Karena anak tersebut dibina sejak dari ibu wali kota yang sekarang jadi menteri sosial itu menggambar, melukis. Lalu produk-produk itu oleh pemerintah kotanya dioptimalkan, lalu disiapkan galeri untuk pameran untuk ditunjukkan ke banyak pihak, lalu para kolektor memilikinya, dan itu yang kemudian menjadikan rekening anak-anak itu kumpul. Ini tiada lain karena ada seorang wali kota yang punya komitmen, karena dari tanda tangan dia itu Bunda Nuning, semua fasilitas untuk rumah anak prestasi itu akan terpenuhi. Bagaimana dengan ayahanda dan bunda yang berada di masing-masing kabupaten kota? Ada nggak yang seperti yang ada di kota Surabaya? Kalau belum ada, itu berarti kita harus pilih ya kualitas wali kotanya seperti wali kota Surabaya lah. Ini juga menjadi sangat penting untuk kita coba dalami bersama-sama, kita coba pahami bersama-sama. Lalu kemudian ada anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang. Perilaku sosial menyimpang itu Bunda Nuning, suka ambil barang orang, atau ingin memiliki barang orang, atau dia suka mengganggu. Pokoknya nilai-nilai masyarakat itu dia abaikan semua. Ini kalau ada anak seperti ini sebetulnya dia Bunda Nuning lahir dari ayah ibu yang bermasalah atau dari keluarga yang tidak peduli pada anak ini. Bagaimana caranya supaya anak ini kembali lagi menjadi manusia yang seutuhnya untuk tidak berperilaku sosial menyimpang? Itu adalah lain harus didukung oleh kebijakan, lalu oleh program, tapi otomatis harus didukung oleh penganggaran yang optimal. Ini semua bisa terwujud melalui siapa Bunda Nuning? Dari orang tua? Dari mana? Dari pedagang? Tidak. No. Ini semua dari orang yang akan kita pilih. Yang punya kewenangan. Pilih ya. Ini saya bukan kampanye nih, tapi saya cuma ingin sampaikan kepada ayahanda dan bunda, pilihlah orang yang akan mengurus orang-orang ini lewat kebijaksanaan mereka yang kemudian akan dieksekusi oleh bupati atau wali kota. Clear, Ibu Bapak? Ini menjadi pentingnya. Itu terkait dengan anak-anak yang ada di minoritas, lalu kemudian disabilitas dan sosial perilaku menyimpang.
Lalu yang menjadi kunci penting adalah ini, kabupaten yang benar-benar kabupaten kota yang layak anak itu ditandai dengan penanganan bencana. Apakah di kabupaten kota selama ini penanganan bencana sudah optimal belum? Kalau optimal itu ditandai dengan mempersiapkan keluarga menghadapi bencana. Bencana itu harus untuk menghadapinya itu Bunda Nuning harus direncanakan. Jadi tidak pas sudah jadi banjir, baru kita bergerak. Enggak, itu harus direncanakan. Kalau yang untuk Pemda itu sudah jadi urusan Pemda. Tetapi yang ingin kami tekankan hari ini adalah apakah ayahanda dan bunda sudah menyiapkan anak menghadapi bencana belum? Kalau belum, coba dorong anggota DPR dan bupati wali kota untuk memikirkan bagaimana setiap warga, terutama anak, itu sudah memiliki kesadaran untuk siap menghadapi bencana. Insya Allah Bunda Nuning, kalau setiap warga di sebuah kabupaten kota itu sudah bersiap-siap menghadapi bencana, kemungkinan Allah itu juga akan mempertimbangkan apakah bencana itu akan diturunkan di sana. Karena semua orang itu sudah tidak ada yang buang sampah sembarang, sudah tidak ada yang mau nebang pohon sembarang, terus tidak ada lagi orang yang mau merusak sungai, apalagi membuat gorong-gorong jadi. Kalau hari ini coba kita perlu juga belajar di sebuah kabupaten kota yang ada di Indonesia itu sudah ada beberapa yang sudah memiliki kebijakan. Mohon maaf, saya mau pingin sampaikan lagi di Surabaya itu Bunda Nuning, waktu masih wali kota yang hari ini jadi Ibu Risma, itu beliau memasang CCTV pas di depan gorong-gorong Bunda Nuning. Oke. Apa maksudnya? Kalau gorong-gorong itu sudah ada sampah, langsung tuh orang yang ada di comment center atau di pusat pengendali, itu satu ruangan Bunda Nuning sangat besar, itu langsung telepon. Bagian kebersihan itu ada air yang tidak mengalir dengan deras di sana karena ada tumpukan. Langsung segera diatasi. Bagaimana dengan kabupaten kota Ibu Bapak? Ini ada di beberapa kabupaten kota itu, Bunda Nuning memiliki tong sampah terpanjang di dunia. Apa itu? Di trotoarnya itu diisi sampah-sampah itu. Kalau ada di sebuah kota atau kabupaten seperti itu bertanda wali kota, bupatinya, dan anggota DPR-nya itu hanya tetap diam di kantornya, tidak pernah turun ke lapangan. 5 tahun yang akan datang, masihkah kita mengharapkan orang-orang seperti itu Bunda Nuning? Yang tidak mempersiapkan, yang tidak mengantisipasi menghadapi banjir atau menghadapi bencana. Ini semua. Lalu ayahanda dan bunda, apakah hari ini di kabupaten kota Ibu Bapak pekerja dari dinas pekerja umum itu mengecek rumah-rumah kita enggak? Rumah kita ini layak atau tidak? Terutama yang ada di daerah bencana atau yang di daerah yang dimana ada tanah bergerak. Ini kan butuh dukungan dari seorang bupati atau wali kota untuk memastikan warganya tinggal di rumah yang aman bencana, yang layak bencana. Nanti ada, kalau udah bencana, nanti presiden turun lagi. Ini sebetulnya apakah harus seperti itu 5 tahun yang akan datang? Kalau tidak mau, ya kita harus cerdas dong memilih siapa orang-orang yang akan memikirkan kita semua melalui kebijakan dan kebijaksanaan mereka, sehingga akhirnya setiap rumah-rumah yang ada di kabupaten kota itu nyaman, layak ditinggal, dan tidak khawatir kalau terjadi bencana. Apalagi hari ini bencana kekeringan terjadi di mana-mana. Sebetulnya dapat diantisipasi, terutama di daerah-daerah yang sering kering, yang kemudian
bagaimana cara merekayasa alam. Seperti ada di satu daerah, Bunda Nuning, bapak itu diketawain oleh tetangga karena kerjanya itu selalu tiap hari nanam pohon sampai luas. Apa yang terjadi, Bunda Nuning, hari ini daerah itu tidak lagi mengalami kesulitan saat kekeringan karena simpanan air di daerah yang banyak ditanam pohon itu masih banyak. Jadi waktu hujan banyak itu dia, dan itu akan menyimpang. Ini semua. Lalu yang selanjutnya, Bunda Nuning, pastikan anak-anak di daerah kita itu tidak ada yang berkonflik dengan hukum. Bunda Nuning atau ayahanda di rumah, di Polres 5 atau sekitar 50% anak yang ditangani oleh Polres itu adalah pelaku kejahatan seksual. Ini berarti program yang tadi, yang di angka pertama, pencegahan terhadap kekerasan seksual itu tidak optimal. Apa yang harus kita upayakan terkait dengan ini? Dan apa yang perlu kita dorong sehingga kalau kita menemukan ada anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu ditangani dengan optimal. Terutama kalau boleh, kalau ada kasus yang menyangkut anak itu, ke kantor polisi itu adalah alternatif terakhir, Bunda Nuning. Seperti ini, saya sangat sedih ada kasus bullying, itu kemudian harus ditangani oleh kepolisian. Harusnya itu ditangani oleh masyarakat sehingga terhindar dari masalah yang akan dimunculkan setelah itu. Karena kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu menekankan kantor polisi itu adalah alternatif terakhir. Yang diutamakan adalah bagaimana tokoh budaya, masyarakat, keluarga besar, dan orang tua yang melahirkan anak-anak yang menjadi pelaku itu menangani secara optimal, dengan catatan mereka memiliki kesadaran anak menjadi pelaku itu karena selama ini mengalami pengabaian. Nah ini bagaimana? Karena dia sudah mengalami pengabaian, otomatis ada upaya yang dilakukan oleh yang saya sebutkan sebelumnya itu harus turun tangan untuk menjaga aib, dan kemudian anak ini ditangani secara optimal sehingga dia kembali menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang memiliki kesadaran apa yang telah dia lakukan sebelumnya itu adalah merugikan orang lain. Nah, ini poin penting, dan ini menjadi salah satu upaya untuk membayar pengabaian kita terhadap anak selama ini. Itu poin penting. Selanjutnya, anak-anak yang menjadi terlibat di dalam atau menjadi korban jaringan terorisme. Ini pastikan di sebuah kabupaten kota layak anak, kalau kita menemukan ada anak-anak menjadi korban jaringan terorisme ini, mereka harus ditangani secara optimal sehingga mereka kembali ke pangkuan tanah air dengan berasaskan Pancasila, lalu kemudian memahami tentang Undang-Undang Dasar, cinta tanah air, lalu kemudian cinta kepada bendera merah putih. Nah, ini bagaimana kita harus mengembalikan ini. Dan itu semua ibu bapak kalau di kabupaten kota sangat ditentukan oleh peran Kesbangpol dan FKUB yang dibina oleh otomatis Bunda Nuning, yang ditunjuk, dibina oleh bupati wali kota yang kita pilih. Tetapi itu semua mereka akan bergerak secara optimal kalau mendapatkan dukungan anggaran yang disetujui oleh anggota DPRD. Jadi tidak hanya satu pihak Bunda Nuning yang berperan, tapi harus optimal. Lalu yang terakhir, berharap di sebuah kabupaten kota ibu bapak memastikan tidak ada anak lagi yang distigma karena perbuatan orang tuanya. Misalnya orang tuanya koruptor. Nah, jadi
Jangan kaitkan dengan anaknya dong. Lalu kemudian ada orang tuanya pembunuh, atau ada orang tuanya yang tidak menikah. Jadi anak lahir dari orang tua yang tidak menikah. Jangan sampai anak itu dibully karena itu. Itu pastikan. Kalau itu sudah tidak ada lagi, insya Allah kota itu benar-benar menjadi kota yang layak anak, dan akhirnya tidak ada lagi orang-orang yang ada di kota itu suka membuli orang lain atas perbuatan orang dewasa yang ada di sekitar anak, dan akhirnya anak itu tumbuh menjadi individu yang percaya diri. Ini berharap ini terwujud ke depan 5 tahun yang akan datang. Peran ayahanda dan bunda untuk memilih calon-calon anggota legislatif, baik itu yang ada di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, lalu DPD, tapi tidak cukup. Di sana ada eksekutif, yaitu presiden, gubernur, lalu wali kota dan bupati yang berperspektif anak. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah, tapi luar biasa banget Pak Hamid dan Ikhwan Akhwat, terkait dengan 14 Februari seperti yang sudah kita tahu. Itu adalah saat yang paling krusial bagi kita untuk memilih sosok yang tepat bagi pertumbuhan, perkembangan anak-anak tunas muda harapan bangsa kita tercinta ini. Dan beberapa pertanyaan yang memang mengetuk pintu hati kita luar biasa, bukan main ya. Boleh kita langsung ke Baik, silakan. Pertanyaan yang masuk. Oke, sebentar. Ini dari mana tadi? Bapak Budi. Ustadz atau Pak Hamid yang disayang Allah, kondisi sekarang ini masih banyak anak jalanan, padahal ini Jakarta, ibu kota tercinta. Apa yang terjadi dengan pengelola kota atau negeri ini? Betul-betul masih banyak di jalanan, di perempatan anak-anak yang ngamen, anak-anak di usia sekolah yang berbaju perak. Oh, maksudnya menjadi manusia silver ya. Terima kasih. Baik. Itu dulu. Baik, terima kasih ayahanda dan bunda. 5 tahun yang akan datang, tetap kalau masih ada, itu berarti kita menyerahkan kewenangan kita untuk mengatasi itu pada orang yang tepat, tidak pas. Bagaimana supaya pas? Yang kemudian memiliki rancangan program-program ke depan. Ini kecerdasan, ketepatan, lalu otomatis kita harus selalu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan orang-orang yang dapat mengatasi ini. Amin. Untuk mengatasi manusia silver, terutama anak-anak itu sebetulnya harus komprehensif, terutama dari dinas sosial, dari dinas ketenaga kerjaan, dari dinas UMKM, dari dinas nanti kalau produknya sudah berhasil, dari dinas kesehatan, dan dari kantor agama memberikan label halal kalau produk-produk yang akan diolah. Lalu kemudian kalau ini optimal, insya Allah, apakah langsung selesai? Tidak, masih banyak akar persoalan. Karena manusia silver, mereka berdiri dari pagi sampai malam, pendapatannya tinggi, berarti kita harus membangun kesadaran kepada mereka. Kalau mereka sungguh-sungguh, insya Allah pendapatan yang akan mereka dapatkan dari dampingan, bimbingan dari pemerintah, lalu kemudian disokong oleh masyarakat, insya Allah itu mereka akan menemukan pilihan lain selain mereka menjadi manusia silver atau menjadi anak jalanan. Tidak cukup kita sebagai anggota masyarakat yang peduli kasih uang, itu sebetulnya akan melanggengkan keberlanjutan mereka berada di jalan. Tetapi yang kita harapkan ke depan adalah bagaimana
orang-orang di DPR itu saat kita pilih itu benar-benar akan bekerja. Pertama, memastikan ada perda untuk menangani itu. Lalu memastikan perda itu terimplementasi melalui program. Program itu akan terimplementasi bila ada sokongan anggaran. Anggaran ini bisa saja dari 3 unsur. Dari pemerintah, dari masyarakat, dan juga dari dunia usaha. Tinggal bagaimana kita mengkonsolidasikan ini. Dan ini semua akan berada di kewenangan bupati wali kota yang kemudian di sana mereka atau bupati wali kota itu di dalam dokumen perencanaan selama 5 tahun yang kemudian dioptimalkan setiap tahun itu ada prioritas-prioritas terkait dengan mengatasi masalah tersebut, dan sehingga tidak ada lagi anak-anak yang ada di sana. Ini lalu kemudian ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi kalau boleh untuk mau bersedekah, sedekahlah di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh negara melalui basis, melalui apa lagi nih, atau yayasan-yayasan, atau dari bisa.com itu ada kan langsung untuk mengatasi masalah. Lalu kemudian juga banyak NGO-NGO yang akan membantu, tapi NGO itu juga sangat tergantung dari peran-peran pemerintah untuk memberi ruang kepada mereka. Lalu yang tidak kalah penting juga untuk memberikan apresiasi terhadap lembaga-lembaga yang telah berupaya, dan mereka itu akhirnya terus mengatasi masalah yang ada. Demikian. Baik, yang terakhir karena waktu kita sudah mepet, ini dari Ibu Ina. Kalau ijazah SMP anak ditahan sekolah karena kemiskinannya, nggak sanggup menebus 3,5 juta rupiah, ibunya sudah meninggal, apakah ini termasuk kekerasan kepada anak itu, Pak? Kepada siapa dia harus mengadu? Bagaimana jalan keluarnya? Kebetulan anak tersebut ingin ikut sekolah paket C saja dan ada yang mau membantunya. Tapi bagaimana dengan ijazah tertahan karena nggak ada duit, sementara dia tinggal di Citayam, sekolahnya di Bojong. Terima kasih. Itu berarti bupatinya yang bermasalah. Dulu ibu pilih bupati yang mana? Nah, dulu bupati, apalagi di daerah yang ibu sampaikan itu bupatinya ganti-ganti karena korupsi. Nah, coba cek tuh. Itu pertama. Kalau dinas pendidikan, ke dinas pendidikan kan ada bos, ada. Lalu kemudian ke kepala sekolah. Kalau masih ada orang-orang yang masih picik terus menyengsarakan anak-anak itu tidak memiliki akta, tidak memiliki ijazah, itu mereka itu nanti akan menanggungnya di akhir zaman nanti. Tapi yang paling penting, kalau ibu belum mendapat, ibu langsung ke Basnas. Nah, coba lapor ke Basnas atau ke dompet duafa. Insya Allah di sana dengan berbagai keluhan, atau kita datang ke takmir masjid di mana ibu tinggal. Nah, di sana kan setiap Jumat itu disampaikan berapa pendapatannya. Lapor ke takmir masjid, Pak, anak kami ini ijazahnya tidak dapat diambil karena tidak ada uang untuk membayar. Lalu anak ini pingin terbebas dari kemiskinan, mau melanjutkan paket B atau paket C. Apa dukungan dari takmir masjid? Kalau sudah tidak ada itu, akhirnya ibu bapak kemana lagi kita akan berharap? Tiada lain, hanya satu, hanya kepada Allah. Dan itu berharap nanti ibu bapak mikir ya ke depan 5 tahun yang akan datang, sebagian kewenangan yang akan dikelola oleh anggota DPR dan oleh bupati wali kota. Untuk itu pilihlah orang yang tepat, yang akan terus memperjuangkan nasib-nasib kita, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang ijazahnya tertahan karena tidak bisa bayar. Seharusnya itu tidak terjadi seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena waktunya sudah
memang di penghujung sudah habis, mungkin yang memang harus ditegaskan adalah jangan lupa untuk hubungi 129 kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan terkait dengan kebutuhan anak-anak yang tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban. Begitu ya Pak Hamid. Jadi mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadi jembatan, kepanjangan tangan, informasi terkait dengan buah hati kita. Jangan lupa pentingnya pilihan kita di 14 Februari 2024. Pastikan penghapusan kekerasan pada anak, fisik, mental, dan seksual bisa dapat terwujud karena kita nggak salah pilih. Terima kasih Pak Hamid, dan juga untuk teman-teman dimanapun suara yang sedang Anda simak ini bisa didengarkan, mudah-mudahan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.